Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentunya tetap semangat. Ya. Baik, selamat berjumpa di rubriknya Rebana Kertas atau Rembuk Bangga Kencana dan Keluarga Berkualitas. Persembahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Baiklah, kali ini Rebana Kertas akan mencoba membahas tentang evaluasi pelayanan KB di Kota Banjar tahun 2021 yang sudah berlalu tahun kemarin dan kita sudah memasuki tahun 2022 di bulan Januari. Dan tentunya khusus kita akan membahas terkait dengan kegagalan akseptor KB. Jadi sebenarnya sudah dipakai kontrasepsi tapi masih bisa hamil. Apa penyebabnya supaya masyarakat tahu bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang memungkinkan tidak menjadi hamil. Oleh karenanya kami juga nanti akan berbincang-bincang dengan para narasumber untuk mengetahui penyebab dan bagaimana penanganannya. Telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dan kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kelihatan sehat nih Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senior di SPOG ini Kota Banjar ya. Iya betul. Ya, beliau adalah Dokter Haji Jajak Kosnendar SPOG, betul ya? Nggak salah. Betul Pak. Betul. Dan beliau adalah pendiri rumah sakit swasta pertama di Kota Banjar, kalau tidak salah begitu ya Dok? Ya. Ya, pertama dan namanya Rumah Sakit Mitra Idaman. Mitra Idaman dengan motonya Mitra Sehati, Kesehatan Anda. Betul ya Dok? Betul. Takutnya salah nanti saya menyebutkan motonya. Dan juga narasumber yang kedua, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Kadis PPKB, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Banjar. Nama beliau adalah Bapak Haji Saifuddin AKS MKes. Dan beliau ini termasuk mu'alafnya di DPPKB. Tapi tidak diragukan pemahamannya tentang keilmuannya, tentang program Bangga Kencana. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau bisa menguasai persoalan-persoalan yang ada di program Bangga Kencana. Sudah berapa lama Pak berkecimpung di DPPKB Pak? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun itu masih kene ya halu-halu jalan dan sebagainya. Tapi belum bisa lari betul-betul gitu ya. Tapi beliau sudah menguasai Pak Dokter tentang Bangga Kencana. Baiklah, kita bincang-bincang dulu dengan Bapak Kadis PPKB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Tapi tentu saja saya sapa dulu nih yang hadir di studio. Hai. Halo. Pinter Pak, kalau dia bilang hai pasti halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo. Tetap semangat ya, semangat. Semangat ya. Baik, beliau Bapak Kepala Dinas PPKB Kota Banjar akan menjelaskan tentang kasus kegagalan dan komplikasi di dalamnya adalah tentang akseptor KB tahun 2021. Tentunya membahas yang di Kota Banjar ya Pak ya. Jangan yang di luar Banjar dibahas sama Bapak. Mohon izin Pak Dokter, ini kita sebelum mulai beliau dulu barangkali kita akan tanya. Tapi kemudian nanti ada waktu mungkin untuk juga diskusi dengan Bapak. Dan sebelum dimulai saya ingatkan kepada pemirsa untuk like and subscribe di channel kami. Baik Pak Kadis, kelihatannya Pak Kadis sudah siap untuk menjawab. Kayak yang lagi ujian tesis. Iya. Santai saja semuanya. Ini kaitannya dengan kasus kegagalan Pak Kadis. Bahwa di Kota Banjar ini di tahun 2021 ada beberapa kejadian kaitannya dengan gagal hamil pada posisi dia menjadi akseptor KB. Dan mohon penjelasan Pak Kadis apakah memang iya benar demikian dan berapa jumlah yang ada di Kota Banjar kasus gagal atau komplikasi. Silakan Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Haji Agus ya. Pak Haji Agus Mulyana SKM. Mualaf juga ya.
Iya betul, di Kota Banjar selama tahun 2021 ada kegagalan di dalam pelaksanaan program KB. Ada sekitar 12 kasus. 12 kasus ya. Ya. Tapi kita juga masih alhamdulillah ya, 12 kasus ini kalau dibandingkan dengan tahun 2020 menurun. Tahun 2020 itu dari laporan yang ada, yang berbentuk dari unit lapangan maupun fasilitas kesehatan itu sekitar 30. Jadi alhamdulillah. 30. Berarti hampir 100%-an turun ya. Turun berarti. Ya, berarti artinya betul, bagus ya. Peningkatan kualitas di fasilitas pelayanan kesehatan. SDM-nya lebih bagus. Saya pikir itu. Jadi ada kasus sebanyak 12 gitu. 12 dari kasus. Dari 3 alat kontrasepsi lah itu. 3 alat kontrasepsi. Baik, berarti cukup baik nih. Kalau dari Vaskes yang hadir di sini, terima kasih, kita apresiasi kepada teman-teman di Vaskes Kota Banjar ya. Dan bisa mungkin dijelaskan secara rinci Pak Kadis kegagalan atau komplikasi yang ada di Kota Banjar yang tahun 2021 ini, sehingga kita akan ada rencana aksi di tahun 2022. Seperti apa gambarannya Pak kasusnya? Iya, mungkin saya bisa menjelaskan dari data ya, tapi mencari data teknis mungkin Pak Dokter nanti juga untuk perbaikan kita di tahun 2023. Iya. Dari 12 ini ada 3 alat kontrasepsi ya yang 3 alat kontrasepsi. Ya. Yang pertama yaitu MOP. Metode operasi pria ya. Ya, MOP itu kita ada 2 kasus ya. 2 kasus. 2 kasus yang satu gagal, yang satu komplikasi tapi ya. Artinya kalau kegagalan fatal 1 berarti ya. Dari 5 MOP. Dari M5 MOP yang dilayani di tahun 2021. Itu ada 2 kasus, yang satu komplikasi dan yang satu memang gagal ya. Artinya setelah MOP diperiksa di laboratorium ada kegagalan. Terus yang kedua yaitu implan. Implan itu ada 7 kasus. 7 kasus implan. Tapi dari 1.200 berapa lah, jadi sangat kecil sekali lah, 0,0 sekian kasusnya itu. Itu 7 itu pun juga dibagi 2. Jadi artinya yang 2 komplikasi dan yang 5 memang gagal. Nanti mungkin Dokter Jaja bisa mengulas itu ya. Dan yang ketiga adalah IUD. IUD ini ada 300-an ya, 300-an yang gagal itu 7 tetapi 2 komplikasi ya, 5 yang gagal gitu. Gagal hamil ya. Memang ini juga cukup besar, akan tetapi kalau tadi saya sempat diskusi dengan Pak Dokter memang di atas angka error ya. Errornya kan katanya kalau 1.000 pelayanan IUD itu paling-paling kan 8 lah 8. yang di 0,8 berarti kalau dipresentasikan ya. Ya itu. Jadi kita masih di angka 1. Nah ini mungkin yang nanti harus kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman di pelayanan kesehatan dan Pak Dokter, sehingga saya harapkan di tahun 2023 ya tentu kegagalan manusia ya pasti ada lah kegagalan, tapi memang di batas-batas kewajaran. Itu angka kegagalan di tahun 2021 bagus. Gitu. Ya baik. Jadi tadi sudah dibahas bahwa ada penurunan sebetulnya dari kasusnya, tapi untuk di IUD mungkin Pak ya masih perlu kita perbaikan di tahun 2022. Makanya kita bahas di siang hari ini, dan kita harapkan nanti setelah ada masukan-masukan dari Pak Dokter menjadi wawasan buat kita semakin baik, kita perbaiki di dalam sistem pelayanan nanti ke depan. Nah dari kasus gagal Pak, ini ada fasilitasi enggak? Apakah mereka berobat sendiri kan gitu ya? Terus ya kepelayanan sendiri gitu. Ada nggak upaya atau fasilitasi yang dilakukan oleh DPPKB? Oh ya, mungkin pemerintah ya, dalam arti pemerintah Kota Banjar yang diwakili oleh DPPKB tentunya tidak lepas tangan ya. Ketika kita memberikan pelayanan terus ada kegagalan, kita mungkin ya harus kembali lagi program KB itu untuk apa sih? Program KB itu kan untuk yang pertama adalah untuk menjadi keluarga itu yang berkualitas gitu kan. Keluarga yang berkualitas, keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera. Terus menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan yang diantaranya juga adalah kita menghindari usia pernikahan dini. Itu dulu. Nah oleh karena itu
maka untuk mencapai itu tentunya di dalam pelayanan maka pemerintah juga harus melindungi gitu kan, mengayomi keluarga-keluarga atau pasangan usia subur yang memang dengan kesadaran ya, dengan kesadaran tanpa dipaksa, yaitu mau mengikuti program KB. Jadi ketika ada kegagalan itu, maka kita akan ada pendampingan gitu. Didampingi ya, Didampingi, mulai dari ya, gitu. sepanjang ada laporan ke DPPKB gitu, ya. Atau teman-teman Limlab ya, didampingi. Ya pendampingannya misalnya ketika komplikasi gitu, tentunya ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan arahan medis. Kalau memang harus diobati, ya kita dampingi dengan pengobatan. Bahkan mungkin teman-teman di lini lapangan, PKB, PLKB maupun TPD itu mendampingi di rumah sakitnya kan gitu. Dan biaya juga, tapi sekarang sebagian besar kan sudah peserta BPJS ya. Tentunya di jam BPJS. Tetapi kalau umpamanya toh bukan peserta BPJS, pemerintah Kota Banjar melalui BPKB juga menyediakan biaya, tetapi terbatas itu ya. Kalau tidak salah satu pasien itu sekitar 2.400.000 itu. Maksimal 2.400.000. Artinya kalau biayanya lebih dari 2.400.000 ya menjadi tanggungan sendiri. Tapi biasanya teman-teman juga akan, kalau itu orang yang tidak mampu, biasanya kita juga akan mencarikan jalan keluar lah gitu. Gitu. Kalau tidak salah dari Basnas juga ada ya Pak. Basnas ya gitu. Banyaklah komunitas-komunitas yang memang mau membantu orang-orang yang tidak mampu itu gitu. Sampai hari ini mengalami kesulitan nggak Pak memfasilitasi masyarakat yang mengalami kegagalan atau komplikasi? Alhamdulillah kalau secara anggaran lancar ya, dan di lapangan juga kalau atau ada masalah bisa ditangani lah gitu. Alhamdulillah tahun 2021 tidak ada misalnya masalah yang mencuat kan gitu kan, dan kalau kegagalan misalnya sampai melahirkan ya kita dampingi juga itu. Oh sampai melahirkan juga kita dampingi karena ya memang ya itu tanggung jawab pemerintah lah, karena kita sudah menjanjikan bahwa ketika menggunakan alat kontrasepsi itu insya Allah mungkin tidak akan hamil, tetapi karena ada kegagalan maka salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah yang mendampingi sampai pasangan usia subur atau sampai si ibu itu melahirkan itu yang kita lakukan selama ini gitu. Bagus ya, jadi anggaran sudah disediakan, memang dibatasi ya, karena memang keterbatasan anggaran, tetapi sampai hari ini beliau sampaikan tidak ada masalah, artinya terpenuhi. Nah kalau kita lihat Pak Dokter, ini kasusnya itu yang komplikasi itu dari IUD itu ada yang perdarahan diakibatkan oleh kista, kemudian ada yang nyeri hebat di perut gitu ya. Apakah memang IUD itu yang menyebabkan adanya kista atau memang kista sebelumnya sehingga itu dianggap sebagai bagian daripada komplikasi, atau nyeri perut hebat itu di salah satunya penyebabnya adalah karena IUD gitu ya. Kira-kira Dok bagaimana itu? Terima kasih. Pertama mengenai kista ya. Kista. Jadi kalau untuk kista itu kebanyakan adalah kista ovarium ya. Kista ovarium. Jadi dari indung telur, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan IUD. Yang pakai IUD, yang tidak pakai, kalau akan jadi kista ya kistanya jadi aja. Jadi tidak ada hubungan bahwa ini karena pakai IUD terus jadi kista gitu. Itu sama sekali tidak benar itu. Itu yang mengenai kista ya. Nah yang kedua mengenai nyeri ya. Nyeri. Jadi nyeri pada pemasangan IUD ya, atau pada akseptor IUD itu biasa terjadi ya. Jadi cuma derajatnya yang berbeda-beda ya. Derajatnya. Ada yang dipasang IUD itu tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Tetapi, kembali kepada kemampuan mengkanter rasa sakitnya orang itu, atau memang tingkat itunya ya, tingkat betul. Jadi reaksi dari tiap orang nanti berbeda. Pada umumnya ya baik-baik aja gitu ya. Jadi cuma 1-2 lah yang memang dibandingkan dengan nyeri mennya ini ya. Karena ada IUD itu ada sedikit lebih banyak ya dibandingkan tanpa IUD. Itu harus kita akui. Tetapi hal itu tidak begitu mengganggu. Betul. Nah ini pengetahuan buat masyarakat bahwa
seringkali persepsinya berbeda kan gitunya. Wah, karena di IUD jadi kista, padahal bukan ya. Padahal bukan. Memang awalnya memang sudah ada kista. Malah saya melihat tadi bicara dengan Pak Kadis, di satu sisi ada beruntung juga nih orang-orang yang ikut akseptor KB, kemudian dia ada keluhan, kemudian difasilitasi oleh kita, akhirnya ketemu kista dan kita intervensi ya, kemudian dikonsul ke dokter dan dilakukan tindakan medis dan biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah melalui manfaatnya mengikuti akseptor KB. Baik, di terakhir Pak Kadis ini kebijakan anggaran dan kegiatan di tahun 2022 dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan keluarga berencana. Apa aksi ke depan? Oke, Pak Agus. Jadi ini sekaitan dengan pelayanan keluarga berencana. Tentunya di DPPKB banyak program ya. Iya. Tetapi yang khusus untuk pelayanan keluarga berencana ini saya bagi menjadi 3 lah ya. Iya. Yang pertama itu adalah untuk petugas lapangan, gitu kan. Petugas yang kedua lapangan adalah untuk pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk akseptor, gitu ya. Iya. Nah, dalam rangka peningkatan atau mensukseskan program KB ini untuk petugas lapangan, untuk pelayanan ini ada anggaran tentang KIE. Nah, gitu kan. Jadi teman-teman manakala untuk petugas lapangan, baik itu TPD, PLKB, Pos KB, ketika dia bisa membawa misalnya calon akseptor dan sampai dilaksanakan pelayanan, maka dia ada dana KIE ya. KIE-nya ya, nah, anggaplah transport lah gitu ya, dapat ya, transportnya yang karena mencari dan ya. Tapi tidak harus PLKB saja Pak, mungkinnya orang yang ya bisa gitu ya. Nanti itu kan ada, tapi pada prinsipnya lebih untuk itu kan, untuk itu. Ya, tapi umpamanya ada yang bisa, selama ini kita juga bisa menghasilkan itu. Terus yang kedua untuk pelayanan kesehatan, saya pikir untuk peralatan, saya pikir kemarin sudah ya, kita ada pengadaan beberapa peralatan yang fasilitasi alat-alat dari DPPKB untuk Vaskes. Untuk Vaskes, dan itu kita sekarang malah kita hibahkan ya. Istilahnya kita hibahkan, kalau dulu kita titipkannya untuk Vaskes pelayanan kesehatan swasta kita hibahkan, tapi bersyarat ya. Jadi bersyaratnya artinya begini, jangan sampai setelah dikasihkan, terus nanti 2 bulan 3 bulan dia tutup, dijual. Gitu, barangnya nggak ada gitu ya Pak ya? Nggak ada. Saya artinya ya paling tidak dia kan ada masa ekonomisnya ya itu. Yeah. Ketika umpamanya dia memang tutup layanan, saya pikir harus melaporkan itu. Artinya harus ada regulasi berarti iya, Pak? Harus ada regulasi. Kalau untuk pelayanan kesehatan milik pemerintah itu kita dislah ya, artinya kita ikhlas ya, kita ikhlaskan. Jadi yang dulunya itu menjadi aset DPPKB, sekarang punya puskesmas menjadi aset puskesmas, rumah sakit menjadi aset rumah sakit. Kalau banyak yang untuk pemerintah, tapi kalau untuk swasta ya kita hibahkan gitu, untuk dimanfaatkan, tapi gitu ya, dihibahkan tapi untuk dimanfaatkan untuk pelayanan KB. Yang kedua adalah kita juga menyediakan anggaran untuk pembayar pelayanan itu. Ya, jasa medis ya. Jasa medis itu juga kita anggarkan melalui APBD. Nah itu. Nah, itu untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk akseptor ya ketika terjadi seperti tadi, misalnya ada kegagalan-kegagalan di dalam pelayanan, maka kita juga menyediakan anggaran ayoman gitu. Mendamping itu, seperti itu. Jadi sehingga ketika ada kegagalan dia tidak memikir lagi biaya gitu. Paling tidak pemerintah itu sudah menyiapkan sesuai dengan kemampuan ya. Nah, itu. Apalagi kalau misalnya dia bukan anggota BPJS Kesehatan, itu pasti akan difasilitasi lah oleh pemerintah Kota Banjar gitu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan untuk menopang mensukseskan pelayanan program KB di Kota Banjar itu Pak. Iya. Kalau untuk MOW, MOP kalau tidak salah ada jaminan hidup Pak itu ya. Itu untuk akseptor ya. Akseptor ya. Umpamanya ada yang mau MOW atau MOP memang disediakan jaminan hidup selama 7 hari ya nggak salah ya itu. Selama 7 hari. Jadi dia ya karena kita sudah tahu ya ketika MOW dia kan tidak bisa bekerja kan, dan dia punya tanggungan. Istirahat dulu ya Pak ya. Tanggungan. Nah selama tidak bekerja itu maka ada jaminan hidup. Itu pemerintah menyediakan oleh pemerintah Kota Banjar gitu. Jadi maka itu disosialisasikan sehingga ya kita tidak mendapatkan ya syukur-syukur kalau ada yang
berminat untuk KB mandiri. Itu mungkin tujuan itu akhir lebih ya. Baik lagi. Orang jadi sudah merupakan kebutuhan sehingga dia mungkin tidak mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, tapi dia melaksanakan program KB. Itu harapan kita. Ya. Dan memang dari Linlab juga dapat laporan Pak bahwa ada sebagian juga masyarakat sudah mulai KB mandiri Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat bahwa ber-KB itu sangat penting untuk kepentingan kehidupan hajat hidupnya pribadi atau keluarga. Baik, pemirsa, sudah dituntaskan di sesi yang pertama ini dan kita nanti masuk di sesi yang kedua, bincang-bincang dengan Pak Dr. Haji Jaja Kusnenar SPOG. Di sesi kedua nanti lebih detail tentang teknis medis yang tadi sebagian sudah berdiskusi bersama. Kita break dulu sejenak di sesi ini dan kita kembali nanti pada sesi yang kedua. Rebana Kertas, Rembuk, Bangga, Kencana, dan keluarga berkualitas. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih.